Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bil khusus yang kita muliakan ibu hati sekeluarga Syabal Bait, Bapak Haji Dede dan ikhwan, para tamu undangan, akhwat, serta juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa sempat hadir bersama-sama untuk mengadakan peringatan syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang terbatas ini ada dua hal yang saya ingin jelaskan dan sangat erat terkait dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang banyak dan kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Yang pertama masalah mushaf Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Yang kedua masalah Baitul Ahzan yang tadi disinggung. Terkait dengan masalah mushaf, terdapat berbagai fitnah dan tuduhan dari orang-orang yang tidak mencintai Ahlul Bait Rasulullah yang musyi Syiah bahwa orang Syiah punya Al-Quran lain selain Al-Quran yang telah beredar yang dinamakan dengan Mushaf Fatimah Az-Zahra. Itu kata mereka. Nah, di sini kita akan bahas apa itu Mushaf Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebenarnya. Ma huwal mushaf? Apa itu mushaf? Apa artinya mushaf? Apakah mushaf itu yang bahasa Arab itu artinya sama dengan Al-Quran ataukah punya arti lain selain makna Al-Quran? Dan apa sebenarnya mushaf Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam? Dan seberapa ukurannya, banyaknya, berapa halaman atau berapa lembar. Lalu kita bahas tentang berkaitan masalah malaikat yang turun pada Rasulullah SAW dan yang lainnya insyaallah. Di dalam kitab-kitab Ahlul Bait kita membaca bahwa mushaf itu banyak. Bukan saja mushaf Sayyidah Fatimah Az-Zahra, juga ada mushaf Imam Ali, ada mushaf imam yang lain, mushaf banyak. Dan mushaf itu pada awal-awal di masa Rasulullah, pada masa awal-awal Islam, mushaf itu bukan Al-Quran maknanya. Jadi mushaf artinya kumpulan lembaran-lembaran yang kemudian dirangkum menjadi satu. Semacam kitab, semacam buku, semacam diktat, itu namanya mushaf. Tapi kemudian dengan perkembangan masa dan zaman, mushaf menjadi makna lain daripada Al-Quran. Jadi pada awalnya dulu mushaf punya makna sendiri, bukan Al-Quran, punya makna yang lain. Ya.
Apakah keyakinan Syiah bahwa Azhar punya mushaf itu benar? Ya betul. Karena hadis Sayyidah Al-Bait dari Imam Ja'far Shadiq dan yang lainnya menyatakan dengan tegas bahwa Sayyidah Fatimah Zahra nenek kami memiliki mushaf yang sangat tebal. Nanti kita baca hadisnya insyaallah. Jadi mushaf itu bukan Al-Quran. Mushaf bukan nama lain daripada Al-Quran. Dia adalah kumpulan tulisan-tulisan Azhar alaihissalam. Ada beberapa kitab dan hadis yang kita baca dan nanti karena waktu terbatas kita mungkin cukup baca satu hadis saja. Di dalam kitab 500 soal tentang Azhar pada halaman 143 di sini dijelaskan tentang mushaf. Itu hadis dari Imam Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata, perhatikan hadis beliau ini. Kata beliau, wa anna indana la mushafu Fatimah alaiha salam. Dan sungguh kami ini ahlul bait memiliki mushaf Fatimah Az-Zahra. Pengakuan Imam Ja'far As-Shadiq. Wa ma yudrihim ma mushaf Fatimah. Tahukah kalian apa itu mushaf Fatimah? Qala, beliau melanjutkan, mushafun fihi mislu Qur'anikum hada. Mushaf Az-Zahra adalah itu seperti Quran kalian. Nah, di sini nanti ada disalahpahami tentang mislu Qur'anikum. Ya. Padahal maknanya tidak yang seperti dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Syiah Ahlul Bait. Karena ada sambungannya. Mushafun fihi mislu Qur'anikum hada salasa marratin. Jadi ungkapan bahasa Arab itu ketika bersambung yang lain itu bisa menentukan makna dan maksudnya. Ada ungkapan berikutnya hada salasa marratin, 3 kali lipat besarnya. Jadi kalau Al-Quran misalnya, dari mana Al-Quran ya di sini tadi? Iya. Nah, jadi kalau Al-Quran sebesar ini tebalnya, Imam Ja'far mengatakan maka mushaf Az-Zahra 3 kali lipat dari ini. Berarti ya segini kita kira gitu. Itu makna salasa marratin. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan mushaf. Mushaf bukan Al-Quran, berbeda di sini. Jadi ungkapan mushafun fi mislul Qur'anikum itu untuk menunjukkan ukuran besarnya mushaf Az-Zahra. Karena untuk menetapkan ukuran di masa itu sulit, ya. Karena beda-beda kan. Waktu itu kan belum ada kertas, belum ada yang lain, ya masih padahal diperkirakan saja. Karena itu untuk mendekatkan pemahaman, untuk menunjukkan dan memberitakan betapa besar mushaf Az-Zahra, maka disebut Al-Quran supaya orang yang mendengar itu punya gambaran seperti apa sih besarnya mushaf, sebanyak apa sih, maka jumlahnya 3 kali lipat daripada Al-Quran yang ada sekarang di masa itu. Ya, jadi artinya kalau Al-Quran sebegini besarnya, maka mushaf Az-Zahra 3 kali lipat daripada ini besarnya. Jadi bukan berarti itu Al-Quran atau sama, bukan. Menunjukkan tentang ukuran mushaf. Wallahi ma fi min Qur'anikum, dan itu bukan dari Quran kalian. Harfun wahid, 1 huruf. Jadi tidak ada huruf Al-Quran di dalam mushaf itu. Ya. Innama huwa syai'un amlahallahu wa uhiya ilaiha. Tapi mushaf Az-Zahra itu adalah sesuatu yang diimlakan oleh Allah pada malaikat Jibril kemudian kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di hadis yang lain juga Imam Ali membantu untuk menuliskan imla dari malaikat Jibril tersebut. Itu hadisnya. Hadisnya banyak ya. Kita cukup 1 hadis saja kita akan bahas di sini. Jadi singkatnya bahwa ahlu bait Nabi itu termasuk Az-Zahra itu tidak lepas daripada perjumpaan dengan malaikat dan para malaikat. Baik itu Imam Ali, Az-Zahra dan yang lainnya dari keluarga Nabi itu senantiasa didatangi oleh para malaikat, termasuk Jibril. Dan khususnya setelah wafat Rasulullah, malaikat Jibril senantiasa datang kepada Az-Zahra alaihissalam dan menyampaikan imla. Ya. Jadi mendikte begitu. Az-Zahra menulis, juga Imam Ali menulis.
Nah, tulisan tersebut hasil imla dari malaikat Jibril kemudian dirangkum namanya Mushaf Az-Zahra. Yang ada pada tangan Az-Zahra di masa itu. Setelah beliau wafat, maka turun-temurun diwariskan kepada putra-putranya. Dan sekarang berada pada tangan Imam Zaman, Imam Mahdi. Jadi Mushaf Az-Zahra alaihissalam sekarang ini berada pada Imam Zaman, Imam Mahdi. Nanti beliau muncul, beliau hadir, akan dikeluarkan mushaf itu. Apa sih isinya? Hadis-hadis menjelaskan bahwa Mushaf Az-Zahra isinya tentang berbagai pengetahuan di alam semesta ini. Ya, tentang bangsa-bangsa, tentang bumi, tentang langit, tentang macam-macam pengetahuan yang diimlakan oleh Jibril kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, yang kalau saja di masa itu tidak ada yang membangkang kepada Ahlul Bait, maka kemajuan umat Islam sudah luar biasa. Karena ilmu pengetahuan sudah tercatat di situ. Bisa jadi kemajuan teknologi yang lainnya sudah ada dicatat di situ. Ya sudah diimlakan begitu. Cuma sayang karena bukan saja menentang, tapi bahkan akan membantai keluarga Nabi, akibatnya itu disimpan begitu. Nah, jadi hubungan Az-Zahra dengan malaikat Jibril juga yang lainnya, malaikat yang lain itu sangat erat. Ya, bagaimana juga para imam maksum yang lain. Kalau imam yang lain sangat jelas setelah Rasulullah. Di surat Al-Qadar misalnya kita ada membaca ungkapan tanazzalul malaikatu bahkan waruhu fiha. Tiap malam Qadar, itu pada malam Ramadan, malam-malam ganjil, malam 19, 21, 23 turun malaikat Jibril. Bahkan juga ruh turun, Ruhul Kudus. Lebih agung daripada malaikat Jibril, Ruhul Kudus itu. Yang senantiasa menemani para nabi, para rasul, juga para imam maksum. Dan juga pastinya menemani menjumpai Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam sebagai Ummul A'immah. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana keagungan Ummul A'immah, ibu para imam maksum. Ya, sedikit saja. Jadi sebagai ibu itu, terkadang ibu itu bisa jadi dari sisi pengetahuan dikalahkan oleh anaknya. Itu banyak. Ibu hanya sekolah tamat SD, SMP, anaknya sampai kuliah. Berarti ibu kan kalah pendidikannya, anaknya lebih pandai. Itu banyak, itu terjadi. Sekalipun ibu itu lebih rendah pendidikannya, tapi di sisi Allah lebih mulia daripada anak. Karena wujud anak berasal dari perantara ibu. Begitu. Itu penghormatan pada ibu. Sekalipun lebih rendah pendidikannya harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Tidak boleh disakiti, tidak boleh disinggung sama sekali. Itu ketinggian kehormatan ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun lebih rendah kedudukannya, anak sudah kuliah, sudah S3, tetap sekalipun ibunya tidak tamat SD, tetap lebih mulia daripada anaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi kalau ibu itu jauh lebih tinggi pengetahuannya, jauh lebih mulia, tentu lebih dari itu. Nah, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam sebagai seorang ibu, Ummul A'immah, ibunya para imam maksum, jauh lebih tinggi pengetahuannya dibanding para imam maksum yang lain. Ya, berarti kedudukannya jauh lebih tinggi. Mana buktinya? Tidak mungkin beliau dapat julukan Sayyidatun Nisa'il Alamin kalau tidak tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga bukti-bukti yang lain. Ya, banyak buktinya. Jadi singkat kata bahwa Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam sebagai Ummul A'immah, ibunya para imam maksum, baik dari sisi darah maupun dari sisi yang lainnya, sisi pengetahuan, ketakwaan, kewaraan dan seterusnya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi betapa mulianya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sehingga dikatakan demikian, kalau putra-putranya yang imam maksum itu jumpa dengan malaikat, jumpa dengan Jibril, jumpa dengan Ruhul Kudus, apalagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lebih dari itu. Karena itu beliau dapat kemuliaan mendapat imla, datang Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada, bukan wahyu Quran ya, karena wahyu macam-macam, kepada Sayyidah Fatimah malaikat Jibril. Kemudian diimla, dicatat, dikumpulkan, tidak menjadi mushaf. Itu namanya mushaf Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi jelas ya makna mushaf Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bukan Al-Quran. Ada mushaf Imam Ali juga lain lagi, yaitu setelah wafat Rasulullah beliau mengumpulkan Al-Quran. Yang tadinya Al-Quran berceceran, ada di tulang, ada di kulit, ada di kayu, ada di macam-macam, itu kan berceceran Al-Quran. Nah, Imam Ali mengumpulkan
berapa bulan nggak keluar, kemudian dirangkum, dirapikan. Bahkan beliau menulis bukan saja Al-Quran yang murni, tapi dengan tafsirnya, dengan ta'wilnya, dengan asbabun nuzulnya, semuanya lengkap. Dari mulai alif sampai zai, sampai ya, lengkap semuanya. Kemudian setelah beliau lengkap menulis Al-Quran tersebut, dengan tafsirnya, ta'wilnya, dan semuanya itu, beliau menawarkan kepada para sahabat Nabi yang sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini Al-Quran yang aku tulis. Kalau kalian mau, aku akan ajar kepada kalian. Tapi kata mereka, tidak Ali, kita nggak perlu Quran kau. Gitu. Ditolak oleh mereka. Kenapa mereka menolak? Mushaf Imam Ali yang ada tafsirnya, bahkan ada ta'wilnya, asbabun nuzulnya, semua lengkap. Kenapa ditolak? Karena tulisan Imam Ali itu dari Rasulullah yang paling lengkap. Di situ mencatat bukan tafsirnya saja, bahkan ta'wilnya. Bahkan orang-orang yang munafik tercatat di situ. Kalau diterima disebarkan, nanti akan terbongkar kaum munafikin dan semuanya berbahaya. Jadi sudah dua kerugian. Mushaf Az-Zahra juga ditolak, Mushaf Imam juga ditolak. Jadi betapa ruginya umat Islam sejak masa itu sampai pada masa kita sekarang ini, karena penolakan seperti itu. Ya. Kemudian itu tentang Mushaf Sayyidah Fatimah secara ringkas, dan betapa kerugian kaum muslimin sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Kenapa rugi? Misalnya satu contoh yang sangat sederhana sajalah. Contoh sederhana, misalnya kita punya buku tulisan, misalnya kata Pak Habibillah, ahli teknologi Indonesia, dia punya buku, ada resep di situ, cara membuat robot yang menghasilkan uang misalnya. Di situ ada. Dan ditawarkan oleh beliau. Kemudian kita menolaknya. Rugi nggak kita? Ya sangat rugi. Beliau sudah pergi, nggak ada. Bukunya sudah hilang. Sekiranya itu buku teknologi ditolak, kita nggak bisa masuk teknologi yang bermacam-macam, betapa ruginya. Kenapa? Itu buku resep, buku petunjuk untuk menghasilkan untuk keuntungan buat kita juga. Nah ini di samping Al-Quran ada Mushaf Az-Zahra alaihissalam, ada Mushaf Imam Ali. Kok ditolak? Padahal di situ ada buku petunjuk yang lengkap tentang penafsiran Al-Quran yang sangat detail, dan juga hukum Islam yang lainnya secara detail, sangat detail. Bahkan berbagai pengetahuan yang terdapat di situ, itu kok ditolak? Akibatnya bertikai, bercerai-berai, hancurlah kita sampai sekarang ini. Kemudian disimpan oleh Imam Zaman, Mushaf Imam Ali dan Mushaf Az-Zahra dan yang lainnya. Kapan bisa dikeluarkan? Nanti kalau kita sudah siap. Nah kita akan berusaha pelan-pelan menyiapkan diri kita agar nanti Mushaf Az-Zahra alaihissalam dan yang lainnya akan dibuka, dibaca pada kita menjadi maju. Ya, maju mengalahkan semua kaum musyrikin, kaum kafirin, dan orang yang menentang Ahlul Bait alaihissalam. Itu akan terjadi nanti ketika suatu hari beliau Imam Zaman muncul dan hadir, akan membacakan mushaf tersebut, juga mushaf Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali ajil farajahum. Kemudian saya tambahkan di sini tentang masalah Az-Zahra alaihissalam. Saya merenung, berpikir tentang makna Asirul Mustauda'i fiha, rahasia yang disimpan oleh Allah di dalam Sayyidah Az-Zahra. Itu para ulama pun tidak punya jawaban yang tepat, yang pasti begitu. Dalam surah Fatimah, Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Yang sampaikan salat pada Sayyidah Fatimah, pada suaminya, pada ayahnya, pada putra-putranya. Kemudian juga sampaikan salawat wasirril mustauda'i fiha, kepada rahasia yang terkandung di dalam Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apa rahasia itu? Sebagian mengatakan, sebagian ulama, bahwa rahasia yang paling mendalam pada Az-Zahra adalah mushaf itu, begitu. Jadi dalam mushaf itu tebal kan? Juga kali Al-Quran, luar biasa. Itu buku hidayah, buku resep, buku petunjuk untuk semua umat manusia. Itu rahasia Az-Zahra ada di situ. Karena di situ ada imla-imla Jibril, tulisan Imam Ali juga di situ, yang merupakan pengetahuan yang luar biasa.
berbagai macam pengetahuan ada di situ. Nah, saya pikir itu lebih tepat kalau dikatakan bahwa rahasia yang tersimpan di Az-Zahra adalah mushaf itu dan kandungannya. Ini saya pahami. Ya, itu tambahan saja. Yang kedua adalah tentang masalah Baitul Ahzan. Yang tadi dibacakan puisinya oleh Bang Arif ya, masalah Baitul Ahzan. Apa itu Baitul Ahzan? Bait adalah tempat atau rumah. Ahzan kesedihan, rumah kesedihan. Ya. Pada kitab ini tertulis pada halaman 316 kita buka ya tentang Baitul Ahzan. Beliau juga menyampaikan tulisannya di sini. Ya. Tentang Baitul Ahzan. Apakah Baitul Ahzan itu? Baitul Ahzan ada berapa pertanyaan di sini, tapi mungkin nanti saya pilihkan supaya tidak begitu panjang ya tentang masalah Baitul Ahzan. Ya. Baitul Ahzan adalah suatu tempat, di situ tempat menangisnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Mungkin semacam gubuk itu atau tempatnya sederhana di situ Az-Zahra alaihissalam menangis. Di mana? Di Baqi. Jadi kalau antum yang pernah ziarah itu dari makam Rasulullah naik ke atas Baqi enggak jauh, paling-paling 50 meter. Jadi Az-Zahra biasa menangis di rumahnya dekat makam Rasulullah. Kemudian dipindahkan oleh Imam Malik ke Baqi, dibuatkan Baitul Ahzan namanya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana kisah Baitul Ahzan itu? Nah, begini ceritanya. Di kitab ini kitab 500 soal Haula Az-Zahra alaihissalam pada halaman 315 dikisahkan. Saya baca terjemahannya. Jadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah alaihissalam menangis siang dan malam. Kemudian penduduk kota Madinah dikatakan di situ mereka merasa terganggu dengan tangisan Az-Zahra. Nah, kita bertanya, memangnya sekeras apa Az-Zahra menangis? Begitu. Memangnya menangis pakai mic, pakai speaker, terganggu semuanya. Ya, pada ketika itu mereka datang beramar-amar pada Imam Ali dan mereka berkata, "Wahai Ali, kami nggak bisa tidur malam karena ada tangisan Az-Zahra. Kami pun nggak bisa bekerja di siang hari karena Az-Zahra pun di siang hari menangis. Tolong sampai kepada Az-Zahra, istrimu, pilihlah menangis di malam hari saja atau di siang hari saja. Jangan siang juga menangis, malam juga menangis. Kita terganggu dua-duanya begitu." Ya, kita baca pelan-pelan. Kemudian Imam Ali datang pada Az-Zahra alaihissalam. "Hai Zahra," mereka datang menegur, merasa terganggu. "Engkau disuruh milih menangisnya malam saja atau siang saja, jangan kedua-duanya." Mereka merasa terganggu, merasa sempit hati mereka begitu. Imam Ali menyampaikan seperti itu. Ya. Kemudian Az-Zahra menjawab, "Ya Abul Hasan, wahai ayah Hasan, ma aqalla mukhsi bainahum." Aku ini enggak lama tinggal bersama mereka, sebentar meninggal justru Rasulullah. Hanya ya paling 2 bulan begitu, kurang lebih. Wa ma aqrabu maghibi min baini awzurihim. Betapa cepatnya aku akan gaib ya, yaitu meninggal di antara mereka, nanti hilang di antara mereka. Fa wallahi la askutu lailan wala naharan. Demi Allah, aku tidak akan diam, tetap menangis siang dan malam. Itu jawaban Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Au ulhiqa bi abi Rasulullah, sampai aku menjumpai ayahku Rasulullah. Imam Ali menyapa mereka gagal pulang begitu. Ya. Dari cerita ini juga yang lainnya dapat kita kan banyak ceritanya bahwa sebenarnya mereka itu bukan terganggu menangis karena suara Az-Zahra keras tangisannya. Bukan, nggak ada mic di masa itu. Kalaupun misalnya pakai mic terganggu kayak apa sih? Dia nangis siang malam apakah nggak berhenti? Nanti gimana? Sholatnya misalnya, makannya, urus anak, tamu segala macam, begitu. Kisahnya nggak begitu. Gimana kisahnya? Kisahnya begini.